lalu membersihkan hidung dengan menghirup air ke dalam hidung, sehingga guru ini mempunyai ketajaman penciuman yang luar biasa. Biasanya orang menceritakan yang penciumannya tajam itu anjing, ini lebih tajam dari anjing. Dia sangat bisa membedakan barang-barang dan macam-macam. Singkat cerita, karena saking menariknya cerita, waktu bapak ini berangkat dari Jogja ke Jakarta, karena jauh, tasnya ditaruh di atas, beliau tertidur. Nah, waktu tidur itulah tasnya diambil orang. Begitu terbangun, dia nyari tasnya, nggak ada. Waduh, hilang ini, di mana ini? Lalu dia carilah dengan hidungnya yang tajam ini. Dia berangkat dari depan sampai ke belakang. Nah, dia menemukan ada bau tasnya itu di belakang. Dan akhirnya ketemu. Anak-anak, itu karena apa? Karena kebiasaan membersihkan hidung dengan air wudhu. Waduh, apa yang terjadi, Pak? Begitu bisa anak-anak latihan menghirup air ke dalam hidung dan semua terbatuk-batuk karena belum bisa. Tetapi yang saya inginkan dari cerita ini apa? Bahwa kisah itu ternyata bisa menggerakkan dari sesuatu yang sangat sulit bagi anak-anak. Itu ternyata bisa langsung jalan, Pak. Kalau cuma dikasih cerita, dikasih informasi gitu kan belum tentu jalan. Bahwa sunnahnya begini-begini mungkin belum tentu jalan. Tapi begitu dengan kisah yang bagus, itu ternyata anak-anak langsung. Nah, nanti saya akan cerita dari perspektif psikologi. Sebetulnya kita berkisah, itu dampak yang ingin kita timbulkan itu apa sebetulnya? Karena nanti dampaknya ada 3, bisa kognitif, bisa afektif, tapi juga bisa behavioral, bisa dalam bentuk perilaku. Nah, yang saya contohkan tadi, begitu cerita langsung dilakoni, Pak. Tetapi saya setuju dengan Pak Untat tadi. Kalau kita ceritanya salah atau kita tidak bisa misalnya mengukur audiensi itu seberapa, bisa jadi nanti yang ditangkap itu salah, Pak. Saya punya cerita. Ada anak tetangga saya, sekolahnya di SMP 5, itu kan SMP favorit di Jogja. Mogok nggak mau sekolah, Pak. Mogok nggak mau sekolah. Kemudian sama bapaknya dibawa ke tempat saya. Ketika saya tanya, rupanya kenapa dia mogok nggak mau sekolah, Pak? Dia mendapatkan informasi yang salah. Nggak tahu dari guru biologi dulu dia dongengnya seperti apa. Jadi ketika saya tanya, kenapa kamu nggak mau sekolah, deh? Mogok nggak mau sekolah, Pak? Karena nggak enak, Pak. Saya kalau masuk sekolah, saya bisa menulari teman-teman. Menularkan apa? Coba, karena ini sudah dewasa semua, saya cerita apa adanya. Kalau saya masuk sekolah, nanti saya bisa menulari teman-teman saya ereksi. Apa hubungannya? Ya, lo kenapa bisa begitu? Karena saya sering ereksi. Jadi emang kenapa kalau ereksi? Lo kan kalau ereksi itu spermanya penuh dan kemudian menguap. Dan kalau menguap itu kemudian menular, dihirup oleh teman-teman saya. Nanti teman-teman saya satu kelas bisa ereksi semua. Bayangkan, Pak, kelas SMP unggulan. Artinya kan secara kognitif pinter, Pak. Tapi mereka nggak tahu gurunya salah dongengnya di mana. Itu bisa miskonsepsi yang sangat fatal. Ada yang mau wudhu, ada anak lain dibawa juga ke tempat saya. Kalau wudhu ragu-ragu, Pak, selalu diulang. Sholatnya juga lama karena ragu-ragu. Bahkan ekstrimnya, mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman, anak ini minta kepada bapaknya, ini anak SMP, minta untuk disunat ulang, padahal sudah sunat. Saking bingungnya, Pak, ini dibawa lagi ke rumah sakit, Pak. Dokternya juga bingung, mau diapain lagi. Bingung, Pak. Kenapa? Rupanya ini guru agamanya. Nah, kita ini kan guru agama ya, dalam posisi kita masing-masing. Rupanya dia salah menangkap apa yang dikisahkan oleh guru agamanya. Mungkin guru agamanya tidak salah, tapi karena caranya berkisah yang tidak pas, apa yang ditangkap oleh anak jadi beda, Pak.
Mungkin pelajarannya wudhu itu syaratnya harus niat ikhlas lillahi ta'ala. Gak ada yang salah tuh Pak, memang harus niat ikhlas lillahi ta'ala. Jangan dicampur yang lain-lain. Bagi orang dewasa itu gampang memahami itu Pak, tetapi dipahami oleh anak ini dengan lugu, lurus Pak, bahwa kalau kita mau wudhu niatnya itu harus betul-betul lillah, tidak boleh kebayang yang lain-lain. Nah padahal anak ini Pak, begitu dia wudhu, ya namanya juga anak-anak, kan pasti kecampur yang lain-lain tuh Pak. Selain bismillah dia masih ingat yang lain-lain. Nah dia merasa kalau ingat yang lain wudhunya tidak sah Pak, maka diulang lagi, terus berulang-ulang. Luar biasa. Jadi miskonsepsi seperti ini Pak, itu sering sekali terjadi. Nah ini yang kita harus hati-hati sebagai pendongeng, jangan sampai kemudian karena mungkin kita lebay atau mungkin kita tidak rasional gitu, lalu ada satu pengertian yang ditangkap salah oleh penonton ya, oleh pendengar kita. Saya ingin menampilkan beberapa slide yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi nanti. Nah, kenapa saya menyebut sebagai seni? Sebetulnya berkisah itu kan ada teorinya, Pak, ada ilmunya. Tetapi karena ini sebuah keterampilan, Pak Ustadz bisa begini, ini seni Pak. Karena pengalaman jam terbang udah macam-macam kan Pak. Kemudian menempa kita menjadi sosok yang khas, misalnya seperti Pak Ustadz atau yang lain-lain. Maka saya menyebutnya berkisah ini sebagai seni. Sama dengan manajemen Pak, teorinya ada Pak, tapi belum tentu orang dikasih pekerjaan dia bisa memanage dengan baik. Karena manajemen itu juga seni, butuh pengalaman, butuh keterampilan, mengelola dan lain sebagainya. Nah, dalam psikologi, teman-teman sekalian, kisah ini digunakan untuk mendukung perkembangan kognitif, afektif, emosional, sosial, bahkan spiritual. Jadi kalau kita mengisahkannya bisa bagus, itu bisa masuk sampai ke behavioral tadi Pak. Bahkan secara spiritual kita bisa naik bagus sekali. Lanjut Mas. Nah, di sini ada beberapa elemen penting. Nah, di atas saya menyebut narasi ini terstruktur dan menyentuh emosi Pak. Lalu disesuaikan dengan usia dan pemahaman anak. So, kalau ketinggian juga nggak nyampe, kalau terlalu rendah mungkin juga kok ceritanya, mohon maaf teman-teman, kalau biasa cerita kepada anak-anak, kalau tidak hati-hati, nanti kalau naik kepada remaja atau naik kepada bapak-bapak, terus caranya bercerita sama dengan cerita kepada anak-anak, mesti lucu Pak. Kayak pada kecah cilik gitu ya Pak. Kalau disamakan dengan anak-anak padahal kita sudah bapak-bapak ya gitu. Atau sebaliknya, kalau kita terbiasa di level menengah atau yang di atas, nanti untuk turun ke anak-anak ya tidak mudah Pak. Itu yang saya alami. Saya pernah mati gaya Pak, diundang TVRI buka bersama. Yang undang itu cerita bahwa nanti yang akan datang jabat dari Kanwil dan Gusti Ratu Mas. Oke, karena yang datang para pejabat dan Gusti Ratu Mas, saya sudah menyiapkan materi yang agak serius Pak. Begitu sampai di TVRI, apa yang terjadi Pak? Isinya anak-anak semua Pak. Beliau ya ada di depan, cuma beberapa orang Pak, pejabat itu. Mayoritas adalah anak yatim mata. Waduh, padahal saya sudah menyiapkan materi yang serius, iya Pak. Kalau itu yang saya sampaikan pasti nggak masuk Pak, pasti tidak masuk. Nah maka pekisah itu diperlukan kemampuan perseptif Pak. Apa kemampuan perseptif itu? Kemampuan untuk mempersepsi audien. Ini kira-kira audien ini umurnya berapa? Kira-kira levelnya seberapa? Ini terpelajar atau desa? Ini gitu-gitu Pak. Kita harus cepat nangkap itu supaya apa? Kita nanti bisa menyesuaikan materi. Itu pengalaman pertama. Saya mempersiapkan yang serius untuk pejabat, tahu-tahu yang datang anak yatim. Wah, ini butuh kreativitas. Saya lalu merubah skenario Pak. Tiba-tiba saya sambil berdiri mengatakan anak-anak, nah, ini gitu ya gayanya untuk anak-anak.
Siapa yang tahu anak yatim yang paling sukses di dunia itu siapa? Nabi Muhammad. Ah, sudah, saya mau mulai cerita tentang Nabi Muhammad bagi anak yatim. Misalnya gitu. Ini kan cara untuk kita masuk karena menyesuaikan dengan audiens. Pengalaman lain sebaliknya, Pak. Saya diminta untuk ngisi pengajian karena dianggap saya yang dari psikologi, saya disuruh maju pengajian ibu-ibu, Pak. Bayangan saya, kalau pengajian ibu-ibu itu cocoknya soal keluarga. Nah, saya senang itu kalau bicara soal keluarga sakinah. Oh, saya sudah menyiapkan, Pak. Wah, saya mau cerita soal bagaimana membangun keluarga sakinah. Teman-teman sekalian, begitu saya datang, ternyata audiensnya itu nenek-nenek, Pak. Nenek-nenek, ada yang pakai sirih. Aduh, ini nek dijak cerita keluarga sakinah nggak nyambung, Pak. Nah, saya rubah dari keluarga sakinah menjadi husnul khotimah. Betul, saya merubah topik. Nggak lagi keluarga sakinah, tapi saya rubah menjadi husnul khotimah. Nah, saya bilang begini, Mbak, sudah hafal belum doanya supaya nanti kalau kita kembali kepada Allah bisa husnul khotimah? Belum. Nah, go ngapal ke Allahumma. Nah, gitu. Allahumma udah. Nah, namanya orang tua saja belum hafal tuh, Pak. Aman sudah itu. Aman sudah cuma paitan Allahumma. Itu kira-kira hampir satu jam. Nah, ternyata kalau kita pas memilih topik dengan artikulasi yang betul, itu menarik, Pak. Itu lebih menarik. Buktinya apa? Setelah saya pulang, nenek-nenek ini ada beberapa yang mengikuti saya. Ini nenek-nenek ini ada yang mengikuti saya ke penginapan. Saya pikir ada apa diikuti nenek-nenek. Ternyata apa, Pak? Ustaz, tadi itu kami belum hafal. Tolong dituliskan. Tapi ini kan tanda menarik, Pak. Sampai minta dituliskan, ingin menghafalkan. Coba kalau tadi saya ke keluarga sakinah, nggak masuk, Pak, nggak masuk. Tapi begitu husnul khotimah masuk. Nah, maksud saya sesuaikan dengan umurnya, level pemahamannya seberapa. Meskipun ceritanya sama, tapi bagaimana cara teman-teman mengolah supaya masuk, Pak, supaya cocok. Nah, ada beberapa elemen, ada karakter, ada alur, biasanya ada konflik gitu ya, Pak ya, ada solusi, bagus juga ada interaksi kan, Pak, nah, interaksi dengan penonton. Menurut ini teman-teman yang punya pengalaman aktif di teater siapa? Padahal yang namanya pendongeng satu, yang lain dua. Teman-teman, sebetulnya kita bercerita itu kan seperti aktor ya kayak coba kalau yang cerita itu Butet, gitu, Pak. Kalau Butet cerita monolog itu kan menarik, Pak. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya tekankan. Oh, tadi dilatih. Nah, misalnya gitu, itu penting sekali, Pak. Teater itu bagi pendongeng penting sekali untuk menjiwai karakter, latihan vokal, gerak, macam-macam itu, Pak. Yang mungkin kostum itu penting sekali. Yang kedua, yang suka dengerin atau nonton wayang siapa? Itu juga contoh pendongeng yang luar biasa, Pak. Dalang itu loh, Pak. Wah, luar biasa itu, Pak. Teman-teman ahli berkisah ini biasanya kalau berkisah berapa jam paling lama? 2 jam. Sejam, 2 jam aja udah kenger, Pak ya. 2 jam aja sudah, setengah mati kita sudah cepalitan. Dalang itu berapa jam, Pak? Semalam suntuk, Pak. Semalam suntuk, Pak. Bayangkan, Pak. Semalam suntuk. Kaca di sinden ya, Ustaz ya. Kaca di sinden. Itu semalam suntuk. Nah, itu kan bagaimana berinteraksi dengan sinden, bagaimana berinteraksi dengan penonton, bagaimana itu
sebuah keterampilan panggung yang menurut saya keren gitu Pak. Tidak semua orang, tidak semua dalang ya punya keterampilan yang hebat. Di Jogja baru saja meninggal ya dalang ada Seno. Tetapi kalau kita lihat sekarang Pak, kalau kita untung ada YouTube Pak ya, kita masih bisa menikmati bagaimana Seno mendalang. Coba lihat Pak, pergantian karakter clear sekali Pak. Bagaimana Bagong itu Pak ya, Bagong ngomong sama Satria, begitu Bagong ngomong celeleannya begini, begitu Satria ngomongnya begini, perubahan karakter itu kuat sekali. Belum nanti suaranya Pak, belum guyonannya, belum itu kan kombinasi, belum nanti kalau dia harus pakai solo, pakai nyanyi, pakai, nah itu Pak Hutan bisa semua itu ya, pakai nyanyi, pakai ini, pakai itu. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu, itu sebagai profil katakanlah pendongeng yang hebat. Nah, menurut saya kita perlu introspeksi, kita ini kurangnya di mana? Bisa di penjiwaan karakter misalnya, bisa dalam membuat alurnya yang masih belum bagus. Saya punya pengalaman Pak waktu kecil di pengajian anak-anak, pengasuhnya itu ceritanya berapi-api Pak. Tiba-tiba kami ada teman saya yang kritis, Pak, kok tokohnya nggak pernah sholat? Karena waktu cerita itu mengalir berhari-hari itu nggak pernah diceritakan sholat Pak. Lalu yang dengar itu, Pak, kok tokohnya nggak pernah sholat? Mati daya toh Pak yang dongeng. Kalau nggak bisa, itu kan bagaimana kita membuat alur yang logis toh Pak. Mungkin ada sholat, ada istirahat, ada. Nah itu ceritanya, wah panjang gitu, tapi nggak pernah sholat. Ada anak yang kritis, protes loh Pak. Sekarang itu anak-anak kritisnya di soal alur, kemudian bagaimana menciptakan konflik. Cerita yang menarik itu kan selalu ada konflik, terus ada solusinya. Ya kan Nyolong Timun aja kan ada konfliknya, ada solusinya kan gitu ya Pak ya. Selalu cerita itu yang menarik selalu ada konfliknya, ada solusinya. Nah, kemudian ada interaksi. Nah, lanjut. Nah, ini bisa dilaksanakan di mana-mana. Nah, ternyata secara psikologis menurut banyak penelitian itu bisa mengembangkan imajinasi dan kreativitas Pak, dengan cerita, dengan dongeng gitu Pak. Kalau teman-teman pergi ke Amerika, di New York, di Washington, bukan di New York, di Washington, itu ada museum Einstein. Museum Einstein itu museum yang isinya karya-karya Einstein. Yang menarik apa Pak? Di pintu masuk museum itu ada tulisan quote dari Einstein, Albert Einstein. Apa quote-nya Pak? Imagination is more important than knowledge. Imajinasi itu lebih penting dari ilmu pengetahuan. Coba, seorang ilmuwan dan bahkan ditulis di pintu masuk museumnya itu, dia mengatakan imagination is more important than knowledge. Kenapa imajinasi itu lebih penting dari ilmu Pak? Ya karena ilmu juga munculnya dari imajinasi toh Pak. Ketika Newton melihat apel jatuh, menemukan hukum gravitasi, kan gitu Pak. Itu kan lihat apel jatuh. Yang menjadi pertanyaan, kenapa orang Malang setiap kali lihat apel jatuh tapi tidak keluar hukum gravitasi? Gitu kan? Keluar berapa kilo, harganya berapa sekarang? Tapi Newton lihat apel jatuh, ketemunya hukum gravitasi, dan itu kita pelajari sampai sekarang. Ini kan soal imajinasi. Nah, mohon maaf, di kita ini imajinasinya rendah Pak. Guru imajinasinya rendah, politisi, eksekutif, makanya banyak yang sering bingung. Itu karena imajinasinya rendah Pak, sehingga kreativitasnya tidak berkembang. Pengalaman saya di banyak pelatihan guru misalnya, guru kita cari metode pembelajaran yang menarik, berkisah atau macam-macam gitu Pak, kasih contoh, bisa menirukan Pak. Kalau pulang
diaplikasikan Pak. Nanti begitu contohnya habis, selesai Pak, habis. Nah, problemnya di mana? Kreativitas Pak. Problemnya kreativitas. Dua tambah dua berapa Pak? 4. 2 kali 2 4. Coba cari angka lain yang kalau ditambah dan dikalikan sama. 1 kali 1 1. 1 tambah 1 2, nggak sama. 0 tambah 0 0. 0 kali 0 0. 1. Cari lagi. Yang kedua, berapa kalau ditambah dan dikalikan hasilnya sama? Ini soal imajinasi. 9 kali 9, wah, enggak Pak, 9 tambah 9 18 Pak. Berapa kalau ditambah dan dikalikan? Itu hasilnya sama. Berapa? Ya tadi sudah saya contohkan 2, yang lain 2 0. Nggak ada lagi. Ada. Jangan menyerah. Nah, mohon maaf ini. Problem orang cerdas. Orang berpikir itu ada 2 Pak, cerdas dan kreatif. Cerdas itu berpikir konvergen. Berpikir konvergen itu berpikir menemukan satu jawaban yang benar dengan cepat. Maka kalau ada perlombaan di tempat kita namanya cerdas cermat. Jadi pertanyaannya yang benar cuma 1. Selain itu salah. Kalau kita bisa menjawab dengan cepat dan benar, nah itu namanya cerdas. Cuma kalau orang cerdas ini apa Pak? Oke. Sering buntu. Kalau yang satu ini nggak ada, udah bingung Pak. Yang benar itu nggak ada, bingung. Tapi kalau kreatif, yang tadi berpikir konvergen, kalau kreatif itu divergen. Justru berpikir untuk menemukan banyak alternatif. Nah, anak-anak kekurangannya itu di imajinasi. Penelitian menunjukkan sampai TK imajinasi kreativitas itu naik Pak. Tapi begitu SD anjlok sampai ke perguruan tinggi. Itu sebabnya kenapa di perguruan tinggi atau di sekolah kita tidak banyak karya. Mungkin juga karena salah kita lagunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah cari ilmu sampai dapat sungguh senang. Stop. Cari ilmu sampai dapat. Setelah dapat selesai. Sungguh senang. Kan gitu toh Pak. Ya itu lagunya menurut saya perlu disempurnakan. Cari ilmu itu tidak sampai dapat, tapi sampai menghasilkan karya. Tapi lagunya jadi gak enak ya Tan ya? Iya kan? Lu karyanya bisa macam-macam TK itu kan? Menggambar, bisa tari, bisa macam-macam juga. Cari ilmu kok sampai dapat. Cari ilmu itu mestinya sampai menghasilkan karya. Karena kalau kita menerangkan Iqra, kita selalu mengambilnya cuma yang di depan. Kalau nuzulul Quran itu pasti membaca Iqra kan yang diterangkan cuma di depan. Yang belum diterangkan yang di belakang Pak. Alladzi khalaq. Apa artinya alladzi khalaq Pak? Yang menciptakan. Tuhan sebagai pencipta, kreator. Ya Pak ya. Jadi nama Tuhan yang pertama kali diperkenalkan kepada manusia itu adalah kreator, pencipta. Nah kalau kita ini sebagai khalifah katanya wakil Tuhan. Kalau Tuhan sebagai kreator, wakilnya harus kreatif loh. Masa Tuhan kreator kok wakilnya nggak pernah berkreasi? Itu menyalahi kodratnya sebagai khalifah. Tapi banyak orang bisa tidur nyenyak tanpa berkreasi itu Pak.
seolah-olah nggak merasa bersalah itu loh Pak. Mungkin karena kita sudah menerangkannya begitu. Ayam banyak orang itu bisa tidur nyenyak padahal nggak punya karya. Nah, saya membayangkan kalau anak-anak itu dikasih cerita-cerita yang imajinatif, yang penuh karya, wah, mendorong anak untuk punya imajinasi dengan sangat kaya. Itu yang pertama. Meningkatkan kemampuan bahasa. Ya karena ini kan narasi Pak ya, bercerita. Bisa jadi begini Bapak, teman-teman sekalian. Kadang dibalik Pak, yang disuruh dongeng tidak kita, tapi anaknya. Saya punya pengalaman mengajar anak-anak. Saya sudah kehabisan naskah, tapi di buku itu kan sudah ada ceritanya. Lalu saya bilang begini, oke sekarang dibaca. Nanti kalau sudah dibaca, sudah ngerti ceritanya. Kebetulan waktu itu saya diminta untuk mengajar sejarah Islam, tarikh Islam. Dan cerita para sahabat. Oke, sekarang maju satu-satu. Anaknya yang saya suruh cerita. Ternyata anak ini ceritanya lebih baik dari gurunya Pak. Lebih menghayati, lebih, wah hebat sekali. Dan anak itu sekarang jadi pengusaha sukses. Karena memang artikulatif Pak, itu dilatih. Jadi jangan sampai yang pintar dongeng cuma ustaznya. Anak juga supaya tadi Pak, narasinya, kemampuan bahasa, kemampuan komunikasi terlatih sejak kecil. Kakak sekalian, pengalaman saya berinteraksi dengan anak-anak di luar negeri itu kalau di sana anak itu diberi peran yang sangat banyak, diberi pengalaman berkomunikasi yang cukup. Misalnya kalau Bapak berkunjung ke sebuah sekolah SD misalnya, yang nyambut bukan kepala sekolah dan guru Pak, yang nyambut itu anak-anak. Setelah Bapak datang disambut oleh tim dari sekolah, lalu oleh anak-anak ini kita diajak keliling sekolah, diterangkan Pak, ini perpustakaan Pak, ini ruang kepala sekolah, ini yang nerangin anak-anak SD Pak. Keren Pak, keren Pak. Ini anak itu diberi peran supaya belajar presentasi, belajar. Itu yang menurut saya membuat anak menjadi lebih percaya diri, komunikasinya bagus. Nah, yang ketiga, membantu regulasi emosi, kemampuan untuk menata hati, mengenali dan mengelola emosi. Jadi sejak kecil saya kira anak-anak diajari, mohon maaf teman-teman sekalian, pendidikan kita itu terlalu kognitif Pak, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan rasa itu seringkali kurang terkelola dengan baik, sehingga ketika menjadi orang tua kemampuannya mengelola rasa juga tidak bagus Pak. Misalnya ini ada duit, padahal ini duitnya orang lain, tapi karena dia nggak bisa noto hati, ya ini diambil Pak, akhirnya korupsi. Kapan itu ada suami istri, yang dua-duanya saya kenal Pak, orang Pemda. Bapaknya itu sering undang saya ngaji Pak. Ini kan berarti orang baik loh Pak. Suami istrinya itu datang ke rumah nangis-nangis Pak. Kalau saya cerita Bapak mungkin tidak percaya. Kenapa? Bapak kan kenalnya suami saya itu orang baik, halus. Iya. Tapi suami saya itu kelemahannya satu. Kata istrinya, ini yang cerita istrinya. Kenapa Bu? Mudah jatuh cinta. Coba. Mudah jatuh cinta. Jadi kelemahan dia kata istrinya. Lo kok mudah jatuh cinta gimana Bu? Lah itu setiap kali pindah tugas mesti ada kasus Pak. Tapi hebatnya itu yang dicatui itu ya mau itu loh Pak. Jadi setiap kali dia mutasi itu mesti ada kasus. Nanti pindah lagi ada kasus. Begitu diingatkan ya nangis-nangis, mohon maaf saya bilang. Tapi nanti diulang lagi Pak. Problemnya di mana? Noto hati Pak. Noto hati. Dia tidak bisa mengelola bahwa cintanya hanya untuk yang di rumah, nggak bisa. Jadi ini yang sering menjadi problem. Maka berkisah saya kira menjadi menarik untuk membantu anak-anak bisa mengelola, mengenal dan kemudian mengelola perasaannya dengan baik. Lanjut.
Ayo Mas, lanjut. Ya. Nah belajar empati, ya. Belajar empati, nilai-nilai sosial bisa lewat dongeng kan Pak, kita bagaimana orang harus berbagi, hebatnya hikmahnya orang yang suka berbagi kan bisa dikembangkan dari kisah-kisah. Bahkan dengan cerita itu memudahkan untuk memahami konsep-konsep yang kompleks. Lanjut Mas. Nah, saya ingin melihat berkisah ini sebagai proses komunikasi. Komunikasi itu kan intinya apa Pak? Komunikasi itu kan artinya sama. Berarti komunikasi itu antara pesan dan yang diterima itu harus sama. Yang tadi saya ceritakan itu adalah miskomunikasi. Contoh miskomunikasi yang paling ekstrim itu apa Pak? Kalau Bapak baca buku psikologi komunikasinya Kang Jalal, itu ada kisah yang menarik. Jadi pernah VOC itu perang dengan rakyat Madura, itu gara-gara miskomunikasi Pak. Apa yang terjadi? Jadi VOC datang mau menjalin kerjasama dengan kerajaan di Madura. Ada yang dari Madura? Ada. Iya Pak. Alhamdulillah. Nah, pernah terjadi perang besar. Gara-gara apa Pak? VOC ini datang ke kerajaan Madura. Sama Raja Permaisuri dengan para patih diterima karena ini mau bekerja sama Pak. Utusan VOC datang. Lalu diperkenalkan satu-satu, ini patih saya, ini permaisuri saya. Bapak Ibu, bagaimana cara Belanda menghormati wanita? Ambil tangannya, dicium Pak. Bapak bisa membayangkan di hadapan khalayak, permaisuri Raja Madura, tangannya dicium oleh londo kafir. Marah raja ini, kemudian menghunus kerisnya dan utusan VOC itu dibunuh. Datang mau menjalin kerjasama Pak, tapi malah mati Pak. Ini contoh miskomunikasi yang ekstrim Pak. Dan contoh miskomunikasi yang ekstrim. Tapi sering terjadi dalam kita berkomunikasi, terjadi miskomunikasi. Ya bisa ekstrim, bisa tipis-tipis ya Pak ya, tapi bagaimana agar misalnya kita berkisah itu jangan sampai menimbulkan miskomunikasi. Lanjut. Nah yang penting apa dalam komunikasi Pak? Laswell mengatakan komponennya itu ada who says what, in which channel, to whom, with what effect. Berarti apa Pak? Komponen yang harus kita lihat. Pertama, kita ini siapa? Kalau saya memberi contoh dongeng di hadapan para pendongeng, nggak pas toh Pak? Oh, saya bukan pendongeng. Jadi saya tahu diri, saya. Yang kedua, saya akan mengatakan apa? Oh ini pendongeng harus masuk ke sini. Oh ini para ahli saya. Pesan apa yang akan saya nyatakan? Ya tadi keluarga sakinah sama husnul khotimah tadi itu bukan apa yang mau kita katakan? In which channel? Bapak tampilnya di mana? Medianya apa Pak? Kalau Bapak tampil langsung, Bapak bisa bergaya, Bapak bisa pakai kostum, tidak lancar bercerita, tidak masalah Pak, karena masih ada backup gerak. Tapi Bapak cerita di radio yang tidak bisa terlihat. Komunikasi seperti saya ini jelek Pak kalau di radio. Kenapa jelek Pak? Kenapa komunikasi seperti saya ini kalau didengarkan di radio jelek? Bukan searah, tapi sering berhenti. Ada jeda. Dan Bapak tidak terganggu karena ada gambar, ada saya di sini. Saya banyak jeda nggak masalah Pak, karena ada yang lain yang mensupport. Tapi begitu nanti Bapak di radio, karena saya pernah diminta ceramah di radio, saya dengarkan kok jelek ya. Padahal menurut saya bagus tadinya Pak, karena biasa di TV, biasa di podcast. Loh begitu di radio kok jelek. Nah yang bagus di radio, yang lancar Pak.
Seperti dulu ada Kiai Zainuddin MZ, ada itu kan kalau bicara nggak pakai berhenti, wah itu menarik kalau di radio. Kalau sekarang ada Kiai Anwar Zahid, ada itu kan kalau ngomong lancar, itu menarik. Nah jadi NW channel ini channel apa yang mau kita gunakan? Kita harus ini Pak, harus pertimbangkan. Ada media misalnya TV itu kan durasinya terbatas Pak. Ada mimbar agama Islam, lalu orang TV mengundang seorang kiai yang biasa ceramah umum. Keluhan orang TV apa Pak? Ya Allah Pak kiai itu loh Pak, lah gimana? Kepanjangan mukadimahnya, durasinya 30 menit Pak. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wah, lu panjang gitu Pak, nggak berhenti. Mungkin 10 menit gitu. Baru pengantarnya nanti juga panjang. Nggak cocok. Untuk pengajian umum yang tidak pakai batasan waktu, cocok Pak. Tapi kalau waktunya pendek, nah Bapak harus menyesuaikan. Ini channelnya apa? Kemudian tuhuk siapa yang kita ajak, orang tua, anak-anak, remaja. Kemudian with wow effect. Yang paling berat itu efek Pak. Saya pernah ceramah yang paling pendek dan berhasil itu waktu sawalan di kampung Pak. Kalau sawalan di kampung itu kan acaranya macam-macam Pak. Itu malam hari Pak. Sambutan panitia, sambutan takmir, RT, RW. Wow, macam-macam sambutan Pak. Kira-kira jam 11 malam. MC-nya mengatakan sampailah pada acara yang kita nanti-nantikan, hikmah sawalan. Wah, jam 11 malam Pak. Hikmah sawalan. Nah, tadi kemampuan perseptif yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya lihat jamaah sudah lihat jam, sudah buka-buku, kata orang Jogja itu udah nggak nyaman Pak duduk itu karena udah jam 11 malam. Saya diberi waktu jam 11 malam Pak untuk menguraikan hikmah sawalan. Padahal isi pidato sejak awal sampai akhir sama Pak, isinya hikmah sawalan. Saya maju Pak, saya naik, saya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan sama dengan yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun Pak, sampai di bawah itu saya diselamati banyak orang Pak. Apik Mas, apik apa nih? Kan saya nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain Pak. Tapi ini pas dengan apa yang menjadi harapan penonton Pak. Karena penonton udah gelisah Pak, segera pengen pulang Pak. Maka begitu saya langsung doa, senang Pak, senang. Mereka senang. Nah maksud saya sebagai pendongeng, meskipun Bapak pendongeng nggak baik, dan kadang-kadang begini toh Pak, sebagai pendongeng itu kadang-kadang kita kalau sudah mahir, bedanya pemula sama mahir itu apa Pak? Kalau pemula itu biasanya kurang bahan. Kalau sudah mahir, kurang waktu. Iya Pak, kamu sudah dibilang begini, malah cerita lagi soal pentingnya waktu. Kamu sudah suruh berhenti, malah suruh cerita lagi. Dikira dikasih kode, ini kan salah persepsi Pak. Hati-hati. Nah, misalnya di kode begini ya, kode begini. Ada lagi Pak yang di kode begini, malah menerangkan pentingnya sunatan Pak. Serempet Pak. Nah maka komponen ini penting Pak, antara who says what and which channel to whom with what effect. Lanjut Mas. Nah ini ada soal ekspresi, postur, gestur, tempo. Ini kan biasa Bapak, saya kira selalu memperhatikan kata-kata yang kita pilih itu nanti kita perhatikan. Lanjut Pak. Dan nanti ini bisa aja dibagi ke teman-teman. Ternyata Bapak Ibu, antara how you speak, words, and your body language, prosentasenya menurut penelitian yang
membuat seseorang itu terkesan, itu adalah yang paling besar your body language. Itu 55%. Jadi gerak fisik Bapak, ya, ekspresi Bapak secara fisik itu 55%, Pak. Sementara kata-kata kita itu hanya 7%. Nah, padahal kita ini kan sering mendayu-dayu ya, berkata-kata panjang lebar, padahal efeknya yang mengesankan cuma 7%. Bagaimana cara kita bercerita itu 38%. Pakai boneka, ya caranya macam-macam. Nah, tapi yang kalau body language-nya bagus, ditambah how to speak-nya juga bagus, wah itu tinggi sekali ya Pak ya, tinggi sekali. Lanjut. Nah ini tadi dampaknya. Kalau kognitif itu kan gampang, pokoknya dongeng untuk berbagi informasi supaya sana paham. Oke, sudah selesai. Yang agak sulit yang kedua Pak. Yang paling sulit yang ketiga. Afektif. Kita cerita, kita dongeng, kita kasih informasi, seharusnya menimbulkan perasaan tertentu. Bisa iba, bisa haru, bisa gembira, bisa marah. Biasanya kalau contoh cerita yang bisa membuat iba, haru itu apa Pak? Kisah nopo Ustaz biasanya. Dewi Masito misalnya. Pernah dalam pelatihan Pak, saya bagi beberapa kelompok. Misalnya kayak ini, saya bagi beberapa kelompok. Dipersilakan untuk memilih cerita apa untuk menimbulkan perasaan iba. Yang satu lagi haru, yang satu lagi gembira, yang satu lagi marah. Apa yang terjadi Bu? Yang bagian iba, begitu dia cerita, itu peserta yang lain itu malah bergerak. Lah ini kan dampaknya nggak kena toh Pak? Dampaknya nggak kena. Itu persis seperti ustadz yang biasa dagel, ketika takziah mewakili keluarga, dagel. Nggak cocok sama sekali toh Pak? Bergurau Pak. Ya kalau ceramah umum pas menggembirakan jamaah ya baik-baik aja ya. Tapi begitu situasi sedih kan mestinya dia bisa nahan untuk tidak bergurau, tapi nggak bisa. Nah ini tidak gampang Pak. Bagaimana menimbulkan rasa iba, haru, gembira, marah. Misalnya cerita iba Dewi Masito. Tapi kan tergantung body language, bagaimana menceritakannya. Nah kalau menceritakannya lucu kan malah ketawa semua Pak. Padahal kisahnya kisah Dewi Masito misalnya gitu Pak. Kalau marah biasanya kisah apa Pak? Yang bikin marah? Oh Palestina misalnya, Gaza. Ya. Tapi kalau yang cerita cengengesan Pak, bisa jadi nggak marah Pak, malah bergerak gitu Pak. Jadi pengalaman di praktek itu, nah maka kelihatannya nanti yang perlu diasah itu ini Pak. Bagaimana ketika kita bercerita bukan saja baik dan bisa dinikmati, tapi dampaknya kena Pak. Jadi ketika ingin menimbulkan iba, ya betul-betul iba. Kalau ingin menimbulkan rasa haru, ya haru Pak. Kalau mau menggembirakan, ya gembira. Nah maka kalau misalnya kita sebagai penceramah melihat sedang ingin menggembirakan, bisa ketawa terbengkak-bengkak. Pada saatnya harus bersedih, peserta bisa menangis, itu sudah keren Pak. Artinya mau efek apa yang kita mainkan sampai Pak. Nah itu kalau komunikator yang baik, pendongeng yang baik, itu dari sisi afektif bisa kena. Nah yang paling sulit Pak, itu efek behavioral ini loh Pak. Supaya kemudian dari dongeng kita itu merubah sesuatu, baik ada perilaku. Karena merubah perilaku itu tidak segampang membalik telapak tangan Pak. Pengalaman kita sebagai suami istri, kan pasti ada bagian-bagian dari suami
yang nggak berubah-berubah Pak. Sudah dikandani berulang-ulang, sudah dikasih tahu, nggak jadi-jadi itu Pak. Padahal setiap hari dikacani loh. Ada pasangan kita mungkin juga begitu. Ya sejak dulu ya begitu, nggak berubah-berubah. Padahal kalau kita dongeng itu kan cuma sejam, 2 jam, paling seminggu sekali atau sebulan sekali. Oh ya tiap hari aja nggak berubah-berubah Pak. Jadi merubah perilaku itu tidak gampang. Maka ini butuh strategi persiapan yang serius supaya kemudian efeknya itu nyampe. Nah, jam 5. Kita sampai jam berapa? Oh, dialog. Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Masih ada beberapa slide tapi nanti sambil dialog saja biar Ya. enak. Monggo teman-teman bisa kita diskusikan. Ini 1, ada 2, monggo 3 lagi, 1 lagi pertanyaan. Ada 1, 2 dulu. Monggo. Oh 3, Mas Pandu yang masih tetepan belum pindah. Pandu. Monggo Kak Mansur dulu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Muhammad Mansur atau Kak Mansur dari Pangandaran, Jawa Barat. Pertanyaan saya Ustadz, ini memang luar biasa materi hari ini ya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Ustadz kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani rohani